wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yaitu tentang kecerdasan buatan. Di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Ya, saya bernama Aulia Rahmati Siregar dan di sebelah saya nama saya Nuraida Fahmi. Saya Ria Eka Wardani. Saya Muhammad Ridwan. Saya Bang Samanda Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mengenai klarifikasi nasabah deposito berjangka menggunakan algoritma supervector machine atau SPM. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya. Dalam industri perbankan, perusahaan sering melakukan kampanye pemasaran untuk menawarkan produk deposito. Namun, tidak semua nasabah tertarik untuk berlangganan sehingga diperlukan sistem prediksi untuk menentukan nasabah yang berpotensi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memprediksi apakah seorang nasabah akan berlangganan deposito atau tidak berdasarkan data demografis dan perilaku nasabah. Dataset yang digunakan adalah bank marketing dataset yang berisi informasi seperti pekerjaan, situs pernikahan, pendidikan, saldo, hingga hasil kontak sebelumnya. Dengan adanya model ini, bank dapat mengurangi biaya pemasaran, meningkatkan efisiensi telemarketing, menargetkan nasabah yang lebih potensial. Oke. Dan di sini outputnya juga sudah berhasil ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Masuklah dia ke bagian data understanding dan exploratory data analysis atau EDA. Pada tahap ini dilakukan pemahaman terhadap data. Dataset terdiri dari beberapa kategori fitur seperti data demografis yang termasuk age, job, marital, dan education. Selanjutnya ada data finansial yang di dalamnya ada balance, loan, housing. Berikutnya ada data kampanye, contact, duration, campaign. Yang selanjutnya yaitu riwayat sebelumnya, outcome, reviews, by days. Dan yang selanjutnya adalah dari hasil eksplorasi data ditemukan bahwa tidak terdapat missing value, distribusi target tidak seimbang, di mana nasabah yang tidak berlangganan lebih banyak. Terdapat fitur penting seperti balance, job, dan outcome. Berikutnya yaitu ada visualisasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah berada pada kelas tidak berlangganan. Ada ketidakseimbangan data yang cukup signifikan. Hal ini penting karena akan mempengaruhi performa model
terutama pada kelas minoritas, yaitu nasabah yang benar-benar berlangganan. Nah, di samping inilah dia codingannya. Ini dia hasil codingannya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, ya minta. Tahu apa? Nah, ya. Nah, ya. Nah, selanjutnya di sini dia ada data preparation model Yang SPM. kalau Pada tahap ini dilakukan pre-processing data agar dapat digunakan oleh model machine learning. Langkah-langkahnya adalah menghapus data duplikat, menghapus fitur duration untuk menghindari data lag, mengubah data kategorikal menjadi numerik menggunakan one hot encoder, melakukan scaling menggunakan standar scaler. Kemudian data dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Sini data latih ada 80% dan data ujinya ada 20%. Model yang digunakan adalah Support Vector Machine atau SVM dengan kernel RBF. SVM dipilih karena mampu menangani data non-linear, cocok untuk klasifikasi linear, memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Nah, selain itu digunakan juga parameter class weight balanced untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Ini dia. Nah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang hasil evaluasi model. Setelah model ini dilatih atau dilakukan evaluasi menggunakan beberapa trik, yaitu seperti X-square sekitar 79%. Kalau precision itu sekitar 29%. Nah, di sini juga ada dia seperti recall sekitar 57% atau F1 score atau sekitar
38%. Nah, interpretasi hasilnya itu seperti kalau dia ekspor itu cukup tinggi, namun dipengaruhi oleh dominasi kelas mayoritas, precision rendah menunjukkan masih banyak prediksi positif yang kurang tepat. Kalau rekal dia cukup baik, artinya itu seperti model mampu menangkap sebagian besar nasabah potensial. Selain itu, coefficient matrix ini menunjukkan kesalahan pada kelas minoritas ROC atau kurve menunjukkan model masih memiliki kemampuan klarifikasi yang cukup baik. Nah, kesimpulannya itu seperti hmm, model sudah cukup baik untuk bisa win, namun masih dapat ditingkatkan untuk prediksi yang lebih akurat lagi. Nah, di sini tuh hasil codingannya, ini codingannya. Hmm, Ada import library, sekarang di sini. Di sini dua ada load data atau fixed, dan ketiganya ada data cleaning aman. Hmm, Sini juga ada EDA sederhana, terus ada speed data. Setelah itu, namanya ada people line, 7 term model, 9 evaluasi, dan 10 conversion matrix, 11 ROC curve, 12 simpan model, 12 pengujian 5 data. Nah, di sini setelah kita masukkan kode ini, di cost file ini kita masukkan file yang kita buat dari Excel. Nah, ini dia. Setelah itu, setelah kita masukkan codingan tadi, kita jalankan. Kalau kita jalankan itu dia tidak keluar hasil codingannya. Lalu di sini kita masukkan di cost file ini, itulah tadi yang saya bilang, file yang dari Excel. Nah, ketika itu dimasukkan, nih dia hasil codingannya keluar, ada distribusi target, terus ini dia ada varinya, precisionnya, recall F1 score. Nah, ini dia ada confusion matrixnya. Dan ini ROC karakter. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu deployment, pengujian, dan kesimpulan. Tahap akhir adalah deployment model. Model disimpan menggunakan job lib dengan nama model SPM final PKL. Kemudian dilakukan pengujian sederhana menggunakan 5 data acak dari data testing. Nah, hasil pengujian menunjukkan model dapat memprediksi nasabah yang berpotensi berlangganan beberapa nasabah. Diprediksi yes dan sebagian no. Contoh interpretasi. Nilai 1 berarti nasabah akan berlangganan deposito. Nilai 0 berarti tidak berlangganan. Nah, kesimpulan terakhirnya yaitu model SPM berhasil dibangun dengan pipeline yang lengkap. Tahap data science sudah dilakukan secara sistematis. Model dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Namun, untuk pembangunan lebih lanjut, disarankan menggunakan balancing data seperti SMOD. Mencoba model lain seperti random, forest atau XGBoss. Lakukan di parameter tuning untuk meningkatkan performa. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Sekian dari hasil presentasi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.